Jadi kan Oi kan mondok di pondok pesantren yang diniyah, fokus pada ilmu agama, Oke. Kuliatul Alimin. Nah, ini Oi mau minta dong Pak De. Pak De kan S2 3-nya kan di Maroko Pak De. Nah, ini ada tips and trick gak buat Oik sama teman-teman Oik yang fokus pada ilmu diniyah atau agama Pak De? Ya, jadi bagi kawan-kawan yang mendalami ilmu diniyah, sebenarnya kesempatan untuk melanjutkan ke luar negeri itu sekarang sangat banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Tarik Arsyad. Ana sekarang kelas 10 SMA dari Pondok Pesantren Kuliatul Alimin Ibnu Abbas. Nah, sekarang Ana bersama Ustadz Haryadi yang menjadi khotib di Masjid Istiqlal. Ayo kita wawancari Ustadz Haryadi. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Dinda? Alhamdulillah baik, Pak De. Pak De, boleh minta waktunya ya sebentar ya, Pak De? Silahkan. Tadi Pak De dari khutbahnya berbicara tentang wakaf. Kalau kita sudah biasa bersedekah, kalau kita sudah biasa berinfak, maka giliran berikutnya kita harus naik kelas. Naik kelasnya itu kita harus berwakaf. Tadi yang dibacakan oleh Al-Mukarram Qori kita itu adalah dalil tentang wakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebajikan yang sesungguhnya jika engkau belum mampu untuk mewakafkan dari harta yang paling engkau cintai. Nah, Oik mau nanya nih Pak De, apa keutamaan dalam wakaf tersebut Pak De? Baik, jadi wakaf ini merupakan salah satu dari infak yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali orang sejauh ini tidak begitu memperhatikan wakaf. Mereka terfokus kepada sedekah dan juga infak. Padahal kalau orang sudah biasa sedekah dan infak, sebenarnya next levelnya itu adalah wakaf. Next levelnya itu wakaf. Kenapa next levelnya itu wakaf? Pertama, karena dengan orang berwakaf sebenarnya harta dia akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dengan zakat juga abadi, dengan infak juga abadi. Cuman wakaf ini lebih. Karena biasanya orang itu bersedekah, berinfak sekedarnya saja. Tapi begitu orang wakaf, maka wakaf ini biasanya besar karena memang untuk kemaslahatan sosial. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang wakaf, itu hartanya itu terus mengalir pahalanya kepada dia. Jadi yang disebut dengan sedekah jariyah itu pada hakikatnya adalah wakaf. Kan ada hadis yang Oi udah tahu juga itu. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas, sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu wakaf. Wakaf Pak De. Yang ketiga, kenapa kita harus wakaf itu? Karena ketika orang melakukan wakaf, itu sebenarnya harta itu selain dia abadi, selain itu berkembang, maka harta yang dikeluarkannya itu akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Makanya kenapa fasilitas-fasilitas umum, fasilitas sosial, masjid, kemudian rumah sakit, lalu kemudian rumah singgah, termasuk nanti di Madinah itu sumur, kemudian tanah lapang, itu banyak sekali diwakafkan oleh para sahabat kepada kepentingan umat Islam. Gitu. Sehingga dalam wakaf itu menjadi melepaskan harta yang semula milik pribadi menjadi sosial. Nah, ini antara lain keistimewaan orang melakukan wakaf.
Oh, seperti ya Pak De. Dari sisi bahasa, wakaf itu sebenarnya melepas kepentingan kita kepada kepentingan umum. Oh, Kalau sedekah itu berbedanya dengan infak kan sebenarnya berbeda. Kalau sedekah itu orang punya ruang lingkupnya. Sedekah kepada keluarga kita lebih utama daripada sedekah kepada orang lain. iya. Nah di situ. Tapi kalau infak, dia bisa berinfak kemana saja, Bebas Pak De. bebas saja itu. Tapi ketika orang wakaf, nah maka sesungguhnya ketika orang wakaf itu, maka umumnya dia akan wakaf dengan sesuatu yang istimewa, yang paling dia cintai. Makanya ayatnya yang terkait dengan wakaf itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam ayat ini dikatakan, seseorang tidak akan pernah mendapatkan intisari dari kebajikan kalau dia tidak mau melepas yang dia dicintai, Iya. dari harta yang dia cintainya itu. Nah itu antara lain kenapa wakaf ini menjadi sangat penting. Oke, Masya Allah. Nah, jadi kita perlu membangun kesadaran masyarakat. Iya deh. Kita perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa untuk fasilitas-fasilitas umum, fasilitas sosial itu harus kita gerakkan wakaf. Oke. Di Indonesia ini sebenarnya gerakan wakaf sudah ada. Di Cibubur itu ada masjid namanya Al-Ittihad Legenda Wisata. Masjid itu dibangun dengan dana sebesar 29 miliar. Masya Allah. 27-nya itu dari wakaf satu orang. Dari waktu satu orang Pak De. Wakaf satu orang. Masya Allah. Bayangkan berapa banyak dia mendapatkan pahala dari wakaf itu. Masjid Nabawi tadi itu dibangun atas wakaf Bani Najjar. Iya. Kalau sampai sekarang Masjid Nabawi itu masih dipakai orang untuk ibadah, itu berapa banyak itu pahala yang mengalir. Nah kami ini di Widelia itu, di klaster Widelia, di tempat kita Citra Indah itu, kita bangun masjid habisnya itu 2,9 M. 900-nya sekian itu satu orang yang wakaf. Nah itu artinya apa? Artinya di situ bahwa orang yang bisa melakukan wakaf adalah orang yang memang sudah sadar bahwa dia sudah biasa melaksanakan sedekah, dia sudah bisa melaksanakan infak. Tapi kalau orang belum biasa melaksanakan sedekah, melaksanakan infak, ya nggak mungkin dia bakal wakaf. Betul Pak. Nah, itu jadi dimulai memang dari sedekah, dari infak. Lalu setelah itu orang akan melepas hartanya. Kenapa perlu dilepas harta itu? Karena harta itu yang menemani kita nanti di akhirat. Seorang mufassir yang bernama Al-Marawi, beliau mengatakan yang menjadi saudara kandung roh kita itu adalah harta kita. Harta. Terutama harta yang sudah diwakafkan untuk kepentingan umum. Nah, itu antara lain. Seperti itu Pak De. Satu lagi boleh Pak De nanya? Boleh silahkan. Jadi kan Oik kan mondok di pondok pesantren yang diniyah, fokus pada ilmu agama, Kuliatul Alimin. Nah, ini Oik mau minta dong Pak De. Pak De kan S2 3-nya kan di Maroko Pak De. Nah, ini ada tips and trick gak buat Oik sama teman-teman Oik yang fokus pada ilmu diniyah atau agama Pak De? Ya, jadi bagi kawan-kawan yang mendalami ilmu diniyah, sebenarnya kesempatan untuk melanjutkan ke luar negeri itu sekarang sangat banyak sekali. Problemnya itu adalah mencari networking. Jadi misalnya kalau misalnya di dalam pesantren Ibnu Abbas itu misalnya sudah ada orang yang berada di luar, nah itu sebenarnya menjadi kunci dari networking kita. Kalau misalnya tidak, sebenarnya kita bisa menggunakan networking yang digunakan oleh orang lain. Misalnya di Cianjur itu ada pesantren namanya Zat. Nah, dia punya networking dengan kawan-kawan yang ada di Mesir. Di Sumatera itu ada pesantren yang juga punya networking ke Mesir. Di Jakarta itu, di Ciganjur itu ada pesantren yang punya networking ke Maroko. Nah, kita harus mempelajari skema yang mereka lakukan apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada jalur yang lain. Jalur yang lain itu melalui Kementerian Agama. Jadi kita harus pantau kapan Kementerian Agama mengumumkan
untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri. Biasanya ada di Saudi, ada di Mesir, ada di Tunis, ada di Maroko. Banyak juga berarti ya Pak De? Banyak, sebenarnya kesempatannya banyak. Jadi kita memang harus membuka link. Kita membuka link. Kalau tidak itu, kita menggunakan jalur dari organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan. Ada NU, ada Muhammadiyah. Mereka punya jalur-jalur itu. Nah, ini yang harus kita lihat, lalu kemudian kita dekati. Nah, siapa tahu dengan kualifikasi yang dimiliki oleh kawan-kawan di Ibnu Abbas, itu insya Allah nanti bisa menggunakan link-link mereka itu. Berarti hubungannya dengan relasi berarti ya Pak De? Hubungannya dengan relasi, maka Ibnu Abbas memang harus menjalin relasi dengan banyak pihak. Harus menjalin relasi dengan banyak pihak, karena itu sesuatu yang wajib pada era sekarang ini. Baik, terima kasih ya Pak De. Terima kasih ilmunya. Semoga berkah nanti di proses belajarnya, memberikan kebermanfaatan dan menjadi tokoh yang ditunggu-tunggu pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yap. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih telah menonton wawancara kami ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menebar manfaat. Ya, ini mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.